warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novianti dari kelas 12 MIPA, Sekolah SMA Al-Munawaroh. Di sini saya akan meresensi buku novel yang berjudul Berjuta Rasanya. Penulisnya Terelie, penerbitnya Mahaka Publishing atau Imprint Republika Penerbit. Diterbitkan pada tahun 2012 dengan ketebalan buku 13,5 x 20,5 cm dengan banyaknya 205 halaman. Novel Berjuta Rasanya ini merupakan kumpulan cerita fiksi karangan Terelie yang berisi tentang perasaan orang-orang yang sedang jatuh cinta dengan penuh rasa dan warna yang berbeda-beda. Cerita-cerita di dalam buku ini adalah fiksi, namun sebagian ceritanya terdapat fakta-fakta konkret yang sering terjadi di sekitar kita. Isi di dalam buku ini merupakan cerita-cerita pendek khusus tentang percintaan. Dengan itu, hanya para kalangan remaja dan orang-orang dewasa saja yang tepat untuk membacanya dan mendalami isinya. Isi dalam buku ini terdapat 15 cerita pendek. Yang pertama berjudul Bila Semua Wanita Cantik. Yang kedua berjudul Hips Kupikir Kau Naksir Aku. Yang ketiga berjudul Cinta Zooplankton. Yang keempat berjudul Cinta No Meter. Yang kelima berjudul Harga Sebuah Pertemuan. Yang keenam berjudul Kotak-kotak Kehidupan Andre. Yang ketujuh berjudul Mimpi-mimpi Lala Majnun. Yang kedelapan berjudul Kutukan Kecantikan Miss X. Yang ke-9 berjudul Lover 7.0 dan Merit First 9.0. Yang ke-10 berjudul Kupu-kupu Moners. Yang ke-11 berjudul Johnny dan Donnie. Yang ke-12 berjudul Kutukan Kecantikan Miss X2. Yang ke-13 berjudul Lily dan Tiga Pria Itu. Yang ke-14 berjudul Pandangan Pertama Jalaifa. Dan yang ke-15 berjudul Antara Kau dan Aku. Dari ke-15 cerpen kisah-kisah cinta ini, ada 2 cerpen kisah-kisah cinta yang menurut saya paling menarik. Yang pertama berjudul Bila Semua Wanita Cantik. Di situ dikisahkan 2 wanita yang tidak cantik dan tidak dapat memikat lawan jenisnya. Mereka sangat berteman baik, bersahabat baik. Mereka adalah Finn dan Jo. Finn adalah wanita super gendut dengan postur tubuhnya yang tidak tinggi. Dan temannya Jo sama buruk kayak seperti Finn. Jo memiliki wajah yang dihiasi dengan penuh jerawat, tubuhnya yang ringkih, mukanya yang tirus dengan rambut keritingnya tak tertolong. Suatu hari, Finn berdoa kepada Tuhan bahwa dia ingin menjadi cantik dan disukai banyak orang. Kalau tidak, dia ingin semua wanita berubah menjadi jelek seperti dirinya. Namun apa yang terjadi dengan doa itu? Di luar dugaan Finn, semua wanita malah berubah menjadi cantik jelita, kecuali dirinya dan temannya Jo. Awalnya mereka merasa terabaikan dan tersisih. Karena perkembangan waktu, karena semua wanita berubah menjadi cantik, standar kecantikan pun berubah. Yang tadinya cantik menjadi primadona dan incaran para laki-laki. Sekarang para laki-laki itu merasa bosan karena yang dilihat laki-laki tersebut dimanapun mereka berada, wanita-wanita di sana semua cantik, dan cantiknya pun itu-itu saja gitu. Nah, lalu yang dulunya dianggapnya jelek sekarang malah menjadi incaran dan primadona para cowok-cowok. Nah, karena perubahan pemahaman atas kata cantik itu, Eric, cowok terkeren, teman satu kantornya Finn, sang idolanya Finn, yang sangat mustahil untuk seorang Finn memilikinya. Bahkan dia pun menyukai Finn atas kecantikan tubuhnya yang seksi dengan gelambir lemaknya itu. Finn pun merasa bahagia, merasa senang. Akhirnya mereka pun menjalin hubungan. Dan dengan seiring berjalannya waktu hubungan itu, di suatu hari Finn merasa bahwa Eric tidak memberinya kabar lagi dan tidak menjemput dirinya seperti hal yang dilakukan Eric sebelumnya. Apa yang terjadi dengan Eric? Ternyata Eric mencari wanita yang lebih oke dari Finn. Siapa wanita itu? Ya, dia adalah Jo, teman baiknya Finn. Akhirnya Finn pun mengetahuinya. Finn pun kecewa dengan kekasihnya dan sahabatnya itu. Ternyata mereka menjalin hubungan berselingkuh di belakang Finn. Dengan itu, jangan pernah mencintai dia karena fisik.
karena suatu hari dia akan pergi karena fisik. Dan jangan pernah mencintai dia karena materi, karena suatu hari dia akan pergi karena materi. Tetapi cintai dia karena hati, karena hati tidak pernah mengajarkan kita tentang ukuran relatif lebih baik atau lebih buruk. Di judul yang kedua ini berjudul Hicks, Kupikir Kau Naksir Aku. Ini juga menjadi cerita yang paling menarik menurut saya, karena sering terjadi di sekitar kita. Ini juga dikisahkan dua sahabat wanita yang menyukai satu cowok yang sama, dan mereka sering menduga-duga perasaan cowok tersebut. Nah, dia adalah Putri dan Tina. Putri adalah wanita yang dengan terang-terangannya menceritakan bahwa cowok yang disukainya itu, yang ditaksirnya itu, dan sering menduga-duga bahwa cowok itu juga menyukai dirinya atas kejadian-kejadian yang sering terjadi yang membuat Putri itu keras atau GR. Nah, kalau sahabatnya Tina, dia lebih memilih diam dan memendam perasaannya sambil berharap bahwa cowok itu akan menyukai dirinya. Di suatu hari, di suatu perbincangan, dua sahabat ini, antara Putri dan Tina, Rio pun menawarkan sebuah tiket konser untuk esok malam di JHCC. Nah, Putri pun dengan pedenya mengangguk bahwa dia merasa bahwa dia yang diajak oleh Rio tersebut. Ternyata Rio bukan mengajak Putri, tetapi mengajak Tina, sahabatnya itu. Nah, di malam itu Rio dan Tina pun pergi bersama. Putri, sahabatnya, merasa kecewa, merasa sedih. Mengapa Rio lebih menyukai sahabatnya itu, dan sahabatnya pun menyukainya juga. Lalu Tina pun menerima ajakan Rio dan mereka pergi di malam hari itu. Di suatu taksi, Rio berbicara kepada Tina. Di situ Tina merasa bahwa Rio akan mengungkapkan perasaannya di situ atau bertanya-tanya tentang dirinya. Namun apa yang terjadi? Ternyata Rio malah bertanya-tanya tentang teman satu kosannya, bahwa Rio menyukainya, menaksirnya. Di situ perasaan Tina sedih dan dia merasa tenggelam dalam ilusinya sendiri. Ternyata nasibnya dan sahabatnya Putri itu sama. Mereka mencintai satu cowok yang sama, tetapi cowok itu tidak menyukai dari salah satu mereka. Kelebihan dari novel ini, yang pertama, gaya penulisannya yang baik dan runtut. Yang kedua, alur cerita yang dibawakannya ringan dan cerita sesuai dengan karakternya yang masih muda. Yang ketiga, penulis Terelie mampu membawa pembaca mengikuti alur cerita di dalam novel ini. Yang keempat, majas-majas yang digunakan bermacam-macam sehingga para pembaca merasa tidak bosan untuk membacanya. Yang kelima, bahasa yang digunakan mudah dipahami dan tanda baca yang digunakan sudah tepat. Yang keenam, desain yang sangat menarik dan harganya terjangkau untuk semua. Kekurangan dari novel ini, yang pertama, novel ini adalah kumpulan dari beberapa cerpen, sehingga para pembaca sulit untuk menemukan titik masalahnya. Yang kedua, jika dilihat dari sudut pembaca, alur ceritanya mudah ditebak karena ceritanya sesuai dengan kalangan anak muda. Buat kalian yang masih penasaran dengan rinci cerita yang saya ceritakan sebelumnya, dan kalian yang belum membaca novel ini, kalian harus segera membacanya karena novel ini sangat menarik, terutama untuk para kalangan remaja dan orang-orang dewasa. Di dalam buku ini kita diajarkan arti kata cinta dan cara menyikapi kata cinta tersebut. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.